Pembunuh, anak pembunuh suatu saat. Sidang kasus kematian santri Ponpes Takmirul Islam yang digelar di Pengadilan Negeri Sragen pada Senin kemarin berakhir ricuh. Keluarga korban dan terdakwa terlibat adu mulut usai dua pelaku berinisial SA dan IB divonis 4 tahun penjara. Selain hukuman penjara, para terdakwa juga dikenakan biaya ganti rugi sebesar 57 juta rupiah. Vonis tersebut lebih ringan dibandingkan tuntutan JPU yang meminta hukuman 5 tahun penjara, pelatihan kerja 5 bulan, dan ganti rugi 57 juta rupiah. Putusan itu mengacu pada pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Anak. Tim kuasa hukum korban dan pengacara delegasi 911 Hotman Paris, Ristanto Joyo Hadikusumo mengatakan keluarga korban menghormati keputusan majelis hakim. Namun keluarga korban sangat merasakan dampak emosional mendalam dari peristiwa tersebut. Di mana ini pelaku turut serta, kami menghormati keputusan hakim. Terima kasih kepada majelis hakim yang sudah memutuskan 4 tahun penjara kepada terdakwa atas inisial SA dan IB. Maka kami selaku PH mewakili keluarga sementara untuk putusan ini kami menerima. Dari pihak korban menurut itu layak sesuai seperti apa nanti saudara? Untuk nanti kami komunikasikan dulu dengan pihak korban karena tadi terjadi semacam kayak insiden. Kami nunggu dulu keluarga korban kondusif, baru nanti kami komunikasikan untuk langkah berikutnya. Seperti itu. Kemarin tuntutan jaksa berapa, Mas? Kemarin jaksa menuntut 5 tahun penjara. 5 tahun penjara. Ya. Jadi cuma sisi 1 tahun aja. Mas, dengan kasus ini mungkin ada hikmah yang bisa diambil, Mas, terkait kekerasan di pondok pesantren. Ya. Dengan ada peristiwa ini, saya berharap jangan ada lagi dakwah-dakwah di berikutnya untuk civitas pesantren atau pondok agar lebih mendapatkan rasa pengawasan, disiplin, dan tentunya juga harus pengawalan yang ketat, pengawasan yang ketat, semacam itu, Pak. Jadi yang jelas ini kita banding, itu jelas ya. Karena sebenarnya kalau kita lihat perkara ini kan perkara sebenarnya sudah selesai 2 tahun yang lalu. Jadi polisi sudah melakukan segala macam proses penyelidikan, kemudian kasus sudah disidangkan, kemudian sudah divonis 1 orang anak kan. Kemudian ya, masalahnya muncul ketika viral, ya. Kan begitu viral. Dan didukung pengacara kondang Pak Hotman melalui tim yang ada di sini. Ini yang menyebabkan satu problem tersendiri. Biasanya kalau sudah begini aparat penegak hukum sudah nggak goyang, nggak objektif lagi kan begitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, ini bisa kita lihat dalam fakta-fakta persidangan yang memang hampir diabaikan oleh terutama jaksa kan dalam memberikan tuntutan. Kemudian nampaknya juga diakomodir oleh hakim. Jadi ada fakta-fakta yang diabaikan. Misalnya begini, kedua anak ini tidak melihat ketika ada pemukulan, tidak melihat secara langsung. Kemudian dalam tuntutannya dianggap membiarkan. Gimana mau membiarkan atau menolong kalau memang itu tidak tahu ketika proses penganiayaannya itu. Seperti itu, contohnya seperti itu. Yang kedua, anak-anak ini dianggap provokator, padahal nggak ada dalam bukti-bukti itu memprovokasi. Bahkan pelaku yang pertama itu dihadirkan ya kemarin via Zoom, itu juga tidak mendengar provokasi yang didakwakan maupun dituntutkan oleh kedua anak ini.
3, kalau kita lihat hasil visumnya, ini jauh dari penganiayaan. Memang anak ini ada sakit dan itu muncul dalam fakta persidangan ketika anak itu dibawa ke rumah sakit, di kamarnya ada sekepok obat, ini nggak diangkat kan begitu. Obat-obat terkait dengan sesak napas, ini yang menyebabkan memang sakit. Kan begitu. Kalau kegiatan ini itu kan penganiayaan dengan banyak orang, artinya ada pemukulan-pemukulan yang ada di pondok, kemudian dan itu banyak, itu kan anak-anak kan biasa kan, hukuman cepat, hukuman lama. Kalau hukuman lamanya suruh bersih-bersih sebulan, ini hukuman cepat, banyak yang minta cepat kan begitu, dipukul tuh bukan dipukuli loh ya, dipukul sekali kan begitu. Kemudian ada anak satu yang kemudian meninggal, nah ini perlu menjadi tanda tanya kita. Yang lain dipukul-pukul itu gak apa-apa, ini dipukul sekali kok meninggal. Sedangkan kuasa hukum terdakwa mengatakan pihaknya akan mengajukan banding. Ia juga mengkritik JPU karena dianggap mengabaikan beberapa fakta hukum, seperti fakta bahwa kedua terdakwa tidak secara langsung terlibat dalam penganiayaan dan tidak mengetahui proses penganiayaan secara mendetail. Sebelumnya, seorang santri bernama Dava Washif Waluyo meninggal akibat penganiayaan pada 19 November 2022 silam.